Umat Islam kini tumbuh paling pesat di dunia, bahkan 2 kali lebih cepat dibanding umat Kristiani. Setiap tahun setidaknya 20.000 orang Amerika memutuskan untuk memeluk agama Islam. Saat seseorang bersyahadat dan kembali kepada Islam, mereka bagaikan bayi yang baru lahir. Ia kembali bersih, suci, memulai segalanya dari awal. Di Amerika Serikat saja, setiap tahun sebanyak 25.000 orang berpindah agama menjadi Islam, dan hampir 75% diantaranya adalah generasi Z. Mereka mulai membaca Al-Quran, menemukan fakta ilmiah, dan semuanya masuk akal. Tidak ada pertentangan, tidak ada kontradiksi, dan tentu saja tidak ada keraguan. Bila seluruh para mualaf itu berkumpul, mereka dapat memenuhi sebuah stadion. Dari mulai kampus Harvard hingga ranah TikTok, semakin banyak anak muda mempertanyakan segalanya. Dan kini mereka menemukan jalannya menuju pada Islam. Ramalan dan kebangkitan baru. Sebuah lembaga riset dunia, Pew Research Center, memprediksi Islam dapat menjadi agama terbesar di dunia pada tahun 2050. Menariknya, mereka yang memilih Islam adalah mereka yang berpendidikan, jiwa-jiwa yang mempertanyakan sesuatu yang lebih besar dari sekadar tradisi. Aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Mereka bagaikan generasi baru Malcolm X, meneruskan perjuangan melawan rasisme dan ketidakadilan. Mereka menyadari bahwa Al-Quran adalah sistem kehidupan terbaik. Mungkinkah mereka adalah orang-orang yang dahulu oleh Nabi Muhammad SAW disebut sebagai Al-Ghuraba, yaitu para asing yang membawa kebenaran. Karena memang Islam datang dalam keadaan asing dan kelak ia akan kembali menjadi keterasingan. Maka berbahagialah orang-orang yang dianggap asing itu. Mereka memilih Islam tanpa mencari keuntungan dunia. Justru seringnya mereka dihina dan dijauhi, baik oleh kerabat, sejawat, teman, bahkan keluarga. Ujian para pencari cahaya. Sebagian para mu'alaf harus berjuang melawan keluarga mereka sendiri. Seorang muslimah berkata, "Ayahku memeriksa kamarku setiap hari. Ia mengambil Al-Quran dan hijabku. Itu amat menyakitkan. Maka aku menyembunyikan Al-Quran pada ventilasi AC." Namun mereka tetap teguh dalam berislam. Mereka berbicara lantang untuk sebuah keadilan dan hak asasi manusia. Mereka tak tunduk pada berhala modern yang berupa sebuah tren, ideologi, dan kebiasaan yang fana. Tak ada yang terasa masuk akal hingga Al-Quran menyentuh jiwa-jiwa mereka. Ketakutan berubah menjadi keteguhan. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah sebagai penolong-penolong kami. Mata yang mulai terbuka. Dalam jiwanya mulai tumbuh bibit pertanyaan-pertanyaan yang tak mereka temukan jawabannya. Mengapa berita di layar menjelekkan agama yang sebenarnya begitu indah? Mereka menemukan bahwa Islam tidak mengurung akal, justru membebaskannya. Yang ditakuti bukanlah Islam, melainkan pemikiran muda yang amat merdeka. Gen Z adalah generasi yang bisa mengakses informasi tanpa batas. Namun mereka juga adalah generasi yang paling gelisah. Generasi yang merasa kesepian dalam keramaian, tersenyum di balik layar namun menangis di hadapan cermin. Mereka mencoba segala cara untuk mengobati jiwa, meditasi, detoks dopamin, minimalisme, penyembuhan energi. Tapi yang mereka rindukan sesungguhnya adalah ketulusan dan makna akan kehidupan dan apa sebenarnya hakikat kehidupan itu sendiri. Maka mereka melihat dalam Islam, yaitu sebuah jalan hidup yang tak bisa dibeli oleh uang, ketenaran, ataupun jabatan. Bersujud dan berserah diri hanya kepada Tuhan. Palestina dan kebangkitan nurani. Seorang pemuda berkata tentang kunjungannya ke Palestina, "Aku melihat kota yang hancur di balik tembok, tapi anak-anak kecil berlari tanpa alas kaki, dan mereka menawarkan makanan padaku. Itu amat menggugah hatiku sedalam-dalamnya." Mereka menyaksikan umat Islam menolak standar ganda berdasarkan ras atau warna kulit. Mereka melihat persaudaraan sejati, tulus, dan tanpa pamrih. Mereka menyaksikan umat Islam sebagai umat yang selalu bersyukur, menahan marah, memberi maaf, melindungi kehormatan saudara, berjuang untuk kebaikan meski tak dikenal, menangis dalam doa tanpa perantara.
Mereka melihat Islam mengubah manusia dari pemabuk berat hingga menjadi hamba yang bahkan tak ingin menyakiti seekor semut pun. Mereka sadar bahwa berita dan prasangka selama ini tak sejalan dengan kenyataan. Mengagumi sosok Nabi Muhammad SAW. Mereka mulai menyelidiki siapa sosok Nabi Muhammad SAW. Pemuda yang menolak jabatan, kekayaan, dan kemewahan demi kebenaran. Pemimpin yang amat lembut, ayah yang penuh kasih, sahabat yang begitu setia. Akan tidak adil jika aku hanya memilih satu sifat beliau. Semua yang ada pada dirinya adalah kemuliaan. Islam tidak berkata, percayalah saja. Islam bertanya, tidakkah kalian berpikir? Ia memanggil hati sekaligus akal. Ayat-ayat yang mengubah hidup. Al-Quran mengajak manusia membaca alam semesta seperti sebuah kitab besar. Dari atom hingga galaksi, ia membisikkan pada hati yang terluka, kita diciptakan dalam bentuk yang terbaik. Mereka pun berubah, lebih disiplin, lebih rendah hati, dan lebih bermanfaat, baik untuk dirinya maupun lingkungan sekitarnya. Di hadapan Allah, profesor dan petugas kebersihan berdiri dalam satu barisan. Yang menjadi imam adalah yang paling banyak hafalan Qur'annya, bukan yang terbanyak hartanya maupun gelar akademiknya. Zakat menjaga hak orang miskin, riba dilarang agar tak ada penindasan secara ekonomi. Nabi SAW menyebarkan berkah dari sedekah kecil para duafa, karena di sanalah kasih sayang Allah banyak bersemayam. Islam menghapus kesombongan status, yang mulia adalah yang paling bertakwa. Meski diancam, mereka menjawab, Hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah bagi kami, dialah pelindung terbaik. Awalnya mereka merasa seakan menemukan utopia, namun kemudian mereka sadar, mereka menemukan kebenaran itu sendiri. Mereka pun mulai bertanya, apa yang membuat umat ini begitu kokoh dalam menghadapi ujian hidup? Bahkan anak-anaknya membela keadilan tanpa ragu. Maka jawabannya adalah, mereka mengenal Tuhan mereka, dan mengetahui bahwa hidup hanyalah untuknya. Suatu ketika Nabi SAW berkata kepada para sahabatnya, kalian adalah sahabatku, saudara-saudaraku adalah mereka yang beriman kepadaku, meski mereka tidak pernah melihatku. Beliau merindukan mereka yang hidup hari ini, kita semua yang menjaga iman di tengah badai fitnah. Islam akan terus bersinar. Kemenangan bukan milik penindas, kemenangan adalah milik kebenaran. Akan tiba masanya Islam menyentuh setiap rumah. Dimanapun siang dan malam datang silih berganti, Islam akan terus masuk dan menetap dalam hati-hati manusia. Dari berbagai bahasa, warna kulit, topografi, dan bahasa, kalimat Allah akan tetap yang tertinggi, dan Allah Maha Perkasa. Terima kasih sudah menyimak. Jangan lupa tonton pula video-video kami yang lainnya. Jangan lupa like, share, dan subscribe channelnya. Cemilan edukasi, ngemil ilmu, bikin pinter.